Selamat sore kawan-kawan, kami dari kelompok Terminal Art akan menjelaskan proyek PBO kami. Jadi nama web yang kami buat adalah Terminal Art, merupakan komunitas galeri seni yang berbasis komunitas. Jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama kita bisa login, lalu di sini juga ada fitur pencarian, lalu kita bisa membuat karya seni kita berdasarkan kategori yang ada. Itu admin yang bisa membuat kategori barunya. Lalu untuk user kita bisa eh, mempost gambar sesuai kategori, lalu kita bisa memberikan komentar, kita bisa menyimpan. Lalu sebagai admin juga kita bisa menindaklanjuti report yang dibuat oleh user. Selanjutnya untuk alur program akan dijelaskan oleh Adi. Baik, di sini untuk alur programnya yakni aplikasi kami ini menggunakan arsitektur client server, yakni front-end React di browser. Pengguna akan berkomunikasi dengan back-end Spring Boot melalui REST API. Back-end akan memproses request, kemudian melakukan validasi dan logika bisnis, kemudian menyimpan atau mengambil data dari database PostgreSQL. Di sini, saat user mendaftar atau login, front-end akan mengirim username dan password ke back-end. Backend melakukan validasi, melakukan hashing password, lalu mengembalikan JWT token. Token ini disimpan di browser untuk autentikasi request selanjutnya. Selanjutnya di sini untuk di homepage-nya sendiri, aplikasi ini menampilkan semua artwork yang tersedia. User bisa melihat filter kategori seperti ini, digital art, tradisional, dan fotografi. Contoh sini saya klik tradisional, cuma menampilkan dua, digital belum ada, other belum ada, dan all kembali semuanya. Di sini user bisa melihat filter kategori dan mencari karya untuk upload. User memilih gambar dan mengisi form. Kemudian backend akan upload ke Cloudinary dan menyimpan metadata di database. Di sini juga pada halaman detail, contohnya kita klik gambar yang ini. Di sini pada halaman detail, user dapat berinteraksi dengan artwork, memberi rating pada gambar ini, tapi sebelum itu harus login dulu, menulis komentar di sini, tetapi juga harus login lebih dulu, dan semua interaksi ini akan disimpan di database dan ditampilkan secara real time. Oke, kita akan coba tes registrasi dan login. Baik, kita lanjut login. Oke, sudah login. Di sini coba kita tes untuk rating. Oke, di sini untuk rating. Oke, sudah masuk. Dan untuk komen, coba. Oke, sudah masuk juga di sini. Dan untuk fitur save, coba kita tes untuk simpan gambar berikut. Dilihat, sudah muncul di sini. Untuk galeri belum ada di upload. Coba kita tes upload satu. Oke, di sini sudah terupload. Sumpah mau kita edit untuk kategori ataupun deskripsinya.
Oke, sudah berubah. Baik, sekian untuk alur dari program kami. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait struktur dari aplikasi ini. Bisa dilihat dari file, strukturnya itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu dari back-end dan front-end. Nah, untuk back-end mengikuti struktur layer arsitektur. Jadi ada file controller, service, repository, dan model. Lalu di front-end, kita menggunakan React dengan struktur page, components, dan konteks untuk stage manajemennya. Lalu keduanya ini terintegrasi melalui REST API. Lalu kita kembali ke bagian backend layer. Nah, di layer backend ini kita menggunakan pattern layer arsitektur. Saat request masuk ke controller, itu di-route ke service untuk diproses. Lalu kemudian kita menggunakan repository untuk mengakses database-nya. Semua responnya itu nanti dibungkus dalam formatnya .json dengan API Response Wrapper. Nah, selanjutnya untuk komponen OOP, aplikasi ini, website ini menggunakan konsep inheritance. Jadi, semua entity seperti user, AdWord, kategori, comment, itu mewarisi dari base entity yang menyediakan field ID dan timestamp. Itu mengikuti konsep don't repeat yourself gitu dalam OOP. Lalu selanjutnya, website ini juga menunjukkan berbagai jenis relationship. Ada one to many, yaitu satu user banyak artwork, dan many to one, banyak artwork tapi satu kategori. Dan implicit many to many melalui file save artwork. Ini mendemonstrasikan hubungan antar objek dalam dunia nyata. Selanjutnya, website ini juga menggunakan interface untuk mendefinisikan kontrak service. Artwork service adalah interface yang diimplement oleh Artwork Service IMPL. Ini memungkinkan decoupling antara kontrol dan service serta memudahkan testing dan maintenance-nya. Selanjutnya, kita juga menggunakan encapsulation, itu dengan data transfer object atau DTO. Entity internalnya tidak diekspos langsung ke klien, tapi sebaliknya entity di map ke DTO yang berisi hanya field yang diperlukan saja untuk melindungi struktur database dan meningkatkan keamanannya. Selanjutnya, aplikasi ini mendefinisikan custom exception class seperti not found exception dan unauthorized exception. Ini membuat error handling lebih terstruktur dan aplikasi lebih maintainable dibandingkan menggunakan si generic exception. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di bagian pendemoan, itu kita telah sampai di tahap kesimpulan. Kita juga punya komponennya itu inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, dan association dan relationship, hingga ke exception handling. Di sini, aplikasi ini mengimplementasikan seluruh konsep OOP, yaitu inheritance melalui base entity, polymorphism dengan interface, dan encapsulation dengan DTO, data transfer object, abstraction, serta association dan exception handling. Ini sebagai contoh nyata bagaimana OOP digunakan dalam aplikasi enterprise. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Baik, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.
Selamat sore.